atas kebaikan-Mu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suara-Mu. Biar ku mengenal-Mu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hati-Mu. Bapa, ku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suara-Mu. Biar ku mengenal-Mu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hati-Mu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu Guru dan anak-anak semua.
Senang sekali pagi hari ini kita bisa kembali ke sekolah ya. Mari anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini dan juga kegiatan kita, Miss mengajak kita untuk mengambil waktu teduh sejenak. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk anugerah-Mu bagi kami pagi hari ini. Kami boleh kembali ke sekolah dan akan melakukan banyak sekali kegiatan hari ini. Tuhan tolong kami, sebelum kami memulai semuanya itu, kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkati waktu ini Tuhan, agar kebenaran yang boleh kami dengar, boleh menuntun hidup kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa, amin. Ya anak-anak, minggu ini kita belajar satu tema, Speak the Truth in Love ya. Bagaimana kita berkata benar di dalam kasih. Ayat firman Tuhan masih terambil dari Amsal 12 ayat 22. Orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia dikenannya. Ya anak-anak, diceritakan di dalam Alkitab, satu ketika Raja Daud itu pernah sangat marah kepada seorang yang bernama Nabal ya. Karena Nabal ini pernah berkata, bersikap, melakukan penghinaan kepada Raja Daud ya. Sehingga hal itu membuat Daud ini sangat marah dan dia berkeinginan untuk membalas perbuatan Nabal. Nah, pembalasan itu tentunya akan membuat banyak orang menjadi korban akibat dari kemarahan Daud. Dan Tuhan tidak ingin Daud salah dalam mengambil keputusan. Oleh karena itu Tuhan mengutus Abigail yang adalah istri Nabal untuk datang menemui Daud. Apa yang harus dilakukan oleh Abigail? Abigail membawa persembahan anak-anak ya. Kemudian dia bertutur kata dengan lemah lembut, dengan kerendahan hati, dia meminta maaf kepada Daud atas sikap suaminya yang tidak baik itu. Abigail tidak berdiam diri ketika dia melihat bahwa ada bahaya yang bisa saja terjadi, akan ada banyak orang yang menjadi korban akibat kemarahan Daud. Oleh karena itu ketika dia berkata-kata kepada Daud, dia tidak berkata-kata dengan sembarangan. Dia memikirkan dengan betul setiap kata, setiap kalimat yang dia ucapkan sehingga itu bisa meredakan amarah Daud. Abigail mengingatkan Daud bahwa balas dendam bukanlah jalannya Tuhan, bukan keinginan Tuhan. Dan oleh karena itu Daud harus tetap mengandalkan Tuhan dalam segala keadaannya. Nah, ketika Abigail memilih kata-kata yang demikian, kata-kata yang benar, yang tepat, diucapkan dengan penuh hormat di saat yang tepat kepada Daud, maka kata-kata itu menyentuh hati Daud. Dia seperti diingatkan, dia seperti teringat bagaimana Tuhan berbicara kepada dia. Dan pada akhirnya Daud membatalkan niat buruknya itu. Nah anak-anak, dari Abigail kita belajar bahwa berkata benar itu penting ya. Sesuatu yang salah itu memang harus dikatakan itu memang salah. Berkata benar itu penting, tetapi hal yang tidak kalah pentingnya adalah setiap kata kalimat yang kita katakan untuk mengatakan hal yang benar itu pun harus kita pikirkan dengan baik. Dan mengatakannya di waktu yang tepat itu juga harus kita pikirkan. Karena itu juga sangat mempengaruhi perkataan atau tujuan maksud kita yang baik itu bisa tersampaikan dengan baik dan diterima dengan baik. Kalau kita bicara benar tapi dengan cara yang kasar, kata-kata yang menyakiti orang, di waktu yang tidak tepat, kira-kira apakah ada orang yang mau mendengarkan perkataan kita, kebenaran yang ingin kita nyatakan? Tentu saja tidak. Orang akan menutup telinga, bahkan orang akan memalingkan muka dan tidak mau menerima perkataan kita. Tetapi kalau kita berbicara hal yang benar, dengan kata-kata yang tepat, di waktu yang tepat,
maka kebenaran yang kita ucapkan, kebenaran yang kita katakan itu akan bisa mengubah hati orang lain. Oleh karena itu anak-anak kita perlu hikmat dari Tuhan, kasih dan waktu yang tepat di dalam menyampaikan segala hal yang benar. Teguran di waktu yang tepat dan dengan cara yang tepat akan bisa menyelamatkan seseorang dari keputusan yang salah atau tindakan-tindakan yang salah, seperti yang dilakukan Abigail terhadap Daud. Oleh karena itu anak-anak, kalau misalnya ada temanmu melakukan kesalahan, jangan langsung marah-marah, jangan langsung ditegur dengan kata-kata yang mungkin menyakiti dia, menuduh dia, menyudutkan dia. Tapi pilihlah waktu yang tepat, di saat tidak ada orang, sampaikan dengan kata-kata yang baik ya, sehingga temanmu itu bisa menerimanya, dia bisa tahu apa yang dia lakukan salah dan dia bisa mengubah tindakan atau perilakunya yang tidak benar. Demikian juga ketika kita mungkin mengingatkan orang tua kita ataupun saudara kita, gunakanlah kata-kata yang sopan di waktu yang tepat. Berkata benar bukan hanya berkata tentang kebenaran, tapi isi kalimat yang kita ucapkan dengan cara yang benar dan di waktu yang tepat, itu akan menolong kebenaran itu untuk bisa diterima dan mengubah hidup orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau Tuhan memberikan kami kesempatan untuk Tuhan pakai menjadi orang-orang yang peduli kepada orang-orang di sekeliling kami, kepada teman-teman kami, kepada keluarga kami yang mungkin sekiranya mereka pernah melakukan hal yang salah dan kami terpanggil untuk mengingatkan mereka, untuk menegur mereka agar mereka bisa melakukan hal yang benar. Tetapi daripada itu Tuhan menolong kami untuk kami bisa melihat momen atau waktu yang tepat dan bisa menyampaikannya dengan kata-kata yang baik, cara yang baik, sehingga kebenaran yang ingin kami sampaikan, kebenaran yang ingin kami katakan itu bisa diterima dengan baik dan mampu mengubah kehidupan orang lain yang kami tegur. Terima kasih ya Tuhan, biarlah Tuhan yang terus memberikan kami hikmat untuk kami bisa menjadi anak-anak yang bisa menjadi berkat di dalam perkataan kami, sikap kami, supaya keberadaan hidup kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Anak-anak, renungan kita sudah selesai. Mari kita berdiri dan menyanyikan lagu Mars Gloria. Dan Gloria hadir di dalam dunia, menjalankan misi Tuhan dalam dunia pendidikan, bagi kemuliaan Tuhan, bagi kemuliaan Tuhan. Gloria beriman dan belajar, taat tanggung jawab, hidup integritas. Dimanapun siswa Gloria, hidup muliakan Tuhan. Sekolah Kristen Gloria, penuhi panggilan mulia, mendidik dan memuridkan generasi masa depan, demi kemuliaan Tuhan, demi kemuliaan Tuhan. Gloria beriman dan belajar, taat tanggung jawab, hidup integritas. Dimanapun siswa Gloria, hidup muliakan Tuhan.
Sekolah Kristen Gloria, wujudkan panggilan mulia, menjadi garam dan terang sekarang dan akan datang. Puji kemuliaan Tuhan, puji kemuliaan Tuhan. Gloria, beriman dan belajar, taat tanggung jawab, hidup integritas. Dimanapun siswa Gloria, hidup muliakan Tuhan. Anak-anak dipersilakan duduk kembali.